Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Insyaallah Abang dan juga Mas, para jamaah, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sama-sama mempelajari fiqih berkaitan dengan fiqhus shalah di pertemuan kali ini. Namun senantiasa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena pada jiwa manusia, setiap mereka itu ada kekufuran sebenarnya. Jadi sebagai manapun manusia itu bersyukur kepada Allah, tapi dalam jiwanya itu ada kufurnya. Allah telah mengatakan itu dalam Al-Quran. Nah, manusia itu zalumun kafar. Dia zalim dan juga kufur. Kafar itu kalau misalnya Abang dan Mas belajar ilmu sharf, itu namanya siyaghah mubalaghah. Jadi bukan kafir tapi kafar. Kafar itu benar-benar kufur. Jadi seringkali nikmat yang Allah berikan kepada kita, entah nikmat batin dan juga zahir, juga nikmat di luar itu seringkali manusia lupa terhadapnya. Terkadang lupa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang lupa sehingga bermaksiat dengan nikmat tersebut terhadap apa-apa yang Allah tidak ridhoi. Juga hal-hal yang lainnya yang tidak Allah tujukan nikmat tersebut kecuali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita beribadah dan juga taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena andaikan nikmat kita banyak tapi kita tidak gunakan untuk taat kepada Allah, untuk takut kepada Allah, untuk bermunajat di antara baina yaday Rabbi, antara kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut tidak ada artinya, karena nikmat tersebut itu akan fana. Karena yang kita harapkan nikmat tersebut akan istimrar, barokah. Nah, barokah di sini adalah bukan hanya barokah sampai dunia saja. Kalau kita seringkali menyempitkan makna barokah adalah kenikmatan yang banyak ketika di dunia, maka kita tidak inginkan barokah itu hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Karena aslul barokah, dia asal dari keberkahan adalah ketika kita mendapatkan nikmat itu di dunia, dan kita akan mendapatkan nikmat itu di akhirat. Sebagaimana contohnya, kita mencintai keluarga kita. Nah, alhamdulillah Allah berikan kesalihan, taatan istri kita, ketaatan anak-anak kita kepada kita semua. Juga menjadi qurratu a'yun. Tapi ini tidak akan menjadi berkah dengan sebenarnya berkah barokat Allah berikan, kecuali nikmat ini Allah akan berikan nanti di akhirat, ya. Karena kita berharap zurriyah, keturunan kita itu mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan jejak kita nggak tahu kita di surga atau di neraka. Tapi kita berharap kepada Allah, ya jema'ana fil jannah, mengumpulkan kita di surga. Karena sakan kita, tempat tinggal kita itu ada dua. Imma fi hadas sakan fi dunya, bisa jadi ya tempat kita di dunia sekarang ini, kita akan meninggalkannya sebentar lagi, sebagaimana orang-orang pendahulu kita dari keluarga kita meninggalkan rumah-rumah tersebut lalu jadi warisan, atau ya kita nanti akan surga ataupun neraka. Maka Allah sering sebutkan sebagai nuzul. Nuzul itu manzil. Jadi contohnya dalam surat As-Sajdah Allah menyebutkan nuzulam. Ya, jadi surga itu sebagai nuzul, neraka itu sebagai nuzul, atau neraka itu sebagai mustaqar. Mustaqar itu tempat menetap. Orang akan menetap di sana dalam waktu yang lama. Artinya seperti rumah kita sama. Kan rumah kita itu nggak sehari dua hari kita menetap. Kita tinggal di dalamnya, kita bersama keluarga kita, akan tapi bertahun-tahun biasanya. Nah, maka kita akan punya rumah di sana nanti insya Allah.
Jadi kalau misalnya orang-orang sekarang itu mempersiapkan rumahnya di dunia, maka kita persiapkan juga rumah kita di surga, di akhirat. Karena rumah di dunia itu entah karena azab dunia yang Allah berikan itu bisa sirna gitu ya, karena gempa dan sebagainya, ataupun yang kita meninggalkannya karena ajal kita telah berakhir, artinya umur hidup kita telah berakhir. Tapi kalau misalnya rumah di akhirat tidak ada akhirnya, ya. Dan kita telah tercatat di dalam takdir, catat oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tempat kita. Tapi kita yang menentukan, karena kita akan ditanyakan terhadap apa yang kita lakukan. Bima kuntum ta'malun. Jadi tidak boleh kita menyalahkan takdir atas apa yang nanti menimpa kita. Tidak boleh kita misalnya nanti contohnya kita masuk neraka, kita katakan, ya Allah ini kan takdirmu. Boleh? Tidak. Karena Allah sering mengaitkan ketika seseorang itu mendapatkan azab Allah atau hukuman Allah, Allah katakan apa? Bima kuntum ta'malun. Karena sebab apa yang kalian kerjakan, bukan bima kuntum tuqaddarun, bukan karena sebab takdir yang kalian dapati, bukan. Karena semua muktasabah, semua bisa dihasilkan, semua bisa diusahakan. Sebagaimana kita ke masjid ini usaha atau takdir? Usaha dan takdir. Ya, takdir itu sejalan dengan usaha yang dilakukan oleh manusia. Maka salah satunya adalah bagian dari usaha dan takdir tersebut kita mempelajari fiqhus shalah, fikih salat. Insyaallah kita akan sama-sama mempelajarinya lebih dalam lagi. Terakhir itu kemarin kita sama-sama membaca doa istiftah. Gimana doa istiftah di situ? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan juga istiftahat, ya, jadi istiftah itu satu mufrad dalam bahasa Arab, jamannya istiftahat. Yang lainnya yang al-waridah yang datang dari Nabi SAW. Kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Kemudian wa yubasmil, mengucapkan basmalah. Kemarin disebutkan bahwasannya sebagian ulama mengatakan bahwasannya basmalah itu tidak termasuk Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan termasuk Al-Fatihah. Namun zahir ketika Syekh Sa'di memisahkan antara basmalah habis itu membaca Al-Fatihah, ini mengartikan kepada kita apa? Bismillah bukan termasuk Al-Fatihah menurut pendapat As-Sa'di dan juga muridnya itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian wa yaqra'ul Fatihah. Nah, Fatihah ini apa? Rukun atau wajib? Wajib. Bagian dari salat. Dia termasuk wajib atau rukun saja? Wajib saja atau rukun? Wajib lah saya. Karena kalau nggak dibaca kan nggak sah. Oke, apa bedanya ketika seseorang meninggalkan rukun dalam salat atau meninggalkan wajib dalam salat? Sah nggak salatnya? Meninggalkan wajib ya nggak sempurna. Jadi dikatakan oleh Syekh Abdul Salam, ketika meninggalkan yang wajib maka salatnya batilah, salatnya tidak sah. Kalau dia tahu hukumnya, dia mengerti dengan jelas untuk perinciannya, dan dia biasa amalkan dengan ilmu tersebut, maka salatnya batilah. Batilah di sini batala, artinya batal, tidak sah. Tapi kalau tidak tahu hukumnya maka dia belajar. Ya, kalau tidak belajar maka dia berdosa. Nah, akan tapi bagaimana kalau dia lupa? Dia cukup dengan sujud sahwi di akhir. Ya, tidak perlu diulang rakaatnya. Berbeda dengan rukun. Kalau kita lupa baca Al-Fatihah, maka kita harus mengulang rakaatnya. Karena rukun itu bagian dari rakaat tersebut. Satu hilang, contohnya adalah Al-Fatihah, contohnya dari ruku, sujud, kita harus mengulang rakaat tersebut. Contoh misalnya, kita ini di rakaat ketiga. Kayaknya lupa nih, rakaat kedua, kita yakin kita lupa, rakaat kedua itu kita sujudnya sekali doang. Maka apa yang dilakukan bukan sujud sahwi saja, bukan. Tapi apa? Dia menyempurnakan nanti. Jadi ditambah satu rakaat di akhir. Jadi salatnya itu adalah
4 rakaat. Karena 1 rakaat yang dilakukan itu nggak dianggap karena 1 rukun hilang. Lalu ketika sudah tambah 1 rakaat, lalu dia sujud sahwi. Ini beda rukun sama wajib. Ya, adapun sunnah ketika ditinggalkan itu tidak mengapa. Dia tidak mendapatkan pahala atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yaqra'ul Fatihah ini jangan sampai lupa membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi Al-Fatihah ini rukun, Ustaz. Rukun dalam sholat. Makanya ketika Syekh Ibnu Utsaimin ditanyakan berkaitan dengan Al-Fatihah ini, misalnya orang masbuk gitu ya. Imam ini sebentar lagi selesai dari bacaan surat tambahannya serta Al-Fatihah. Maka apa yang dibaca oleh makmum tersebut, baca Al-Fatihah langsung. Dan kalau bisa dipercepat. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga, gitu dia imamnya udah ruku, maka diikuti imam ruku. Karena ketika sudah mengikuti imam ruku, maka dia mendapatkan Al-Fatihah dari imam. Tapi tetap Ibnu Utsaimin itu menyarankan untuk mempercepat bacaan. Karena mengingat Al-Fatihah ini adalah rukun. Kalau bisa dipercepat misalnya. Sampai selesai, kita mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dilakukan. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh gitu ya, membaca cepat juga itu nggak bisa, artinya sesuai dengan tajwid ya, bukan asal cepat, maka ya kita langsung ruku bersama imam. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, membaca bersamanya, artinya setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surat-surat yang lainnya. Kalau perintah dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Ya, contohnya yang mudah itu apa yang kita hafal. Karena kalau kita membaca sesuatu surat yang tidak kita hafal itu sulit atau tidak? Nggak bisa. Ya sulit. Kita buka mushaf dulu, kita taruh di depan, enggak, sulit ya jadi imam seperti itu. Akan tapi kita membaca apa yang mudah bagi kita, yaitu yang kita hafal. Yang mudah juga bagi jemaah. Kan tapi di situ ada sunnah-sunnah atau ada hadis-hadis atau ada riwayat-riwayat yang menerangkan bagaimana Nabi SAW dalam sholat maghrib, bagaimana dalam sholat fajar, dan bagaimana dengan sholat yang lainnya. Membaca tiwal mufassal. Jadi pada asalnya Nabi SAW itu mendawamkan pada sholat fajar membaca tiwal mufassal, ayat-ayat yang panjang. Tuh. Ya, ini dijelaskan ada footnote-nya. Kemudian dalam sholat maghrib itu sholat-sholat yang pendek. Dan yang lainnya adalah pertengahannya. Kemudian ya jaharu fil qiraati lailan. Membaca dengan jahar ketika malam. Artinya apa? Setiap sholat, baik sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah ketika dilakukan malam, ya contohnya adalah sholat tahajud dan juga sholat witir, maka itu asalnya adalah dijaharkan. Jadi minal asya al-masnunah, dari hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah ketika sholat malam itu dijaharkan. Baik itu sholat yang wajib, maghrib dan juga Isya, termasuk di dalamnya ada al-fajr, ya, dan juga sholat malam kita, sholat witir dan juga sholat tahajud. Tapi kalau tidak dijaharkan maka tidak mengapa. Nah, terkhusus kepada imam, Karena bacaannya akan didengar siapa? Ma'mum. Nah, kita katakan dia jaharu fil qiraati lailan, menjaharkan dalam qiraah surat-surat tersebut, baik Al-Fatihah dan juga bersamanya surat itu dalam malam. Apakah berlaku bagi orang yang munfarid juga? Orang salat sendiri gitu. Jadi misalnya perempuan enggak? Suaranya sir. Gimana? Nah, misalnya nih nggak sholat di musola, ini badan mules, perut mules, ya udah telat sholat sendiri di rumah, sholat maghrib. Gitu. Ini disunnahkan nggak untuk mengeraskan suaranya? Jadi mengeraskan suara itu disunnahkan bagi imam, tidak bagi makmum ya, tidak bagi makmum dan juga bagi orang yang sholat munfarid sendiri. Sunnahkan. Jadi keras itu nggak harus pakai mic, nggak. Ya, sholat munfarid apalagi nggak harus pakai mic. Tidak perlu juga angkat suaranya begitu
Kan tapi cukup didengar oleh kita dan di sekeliling kita. Jadi membaca misalnya kalau sir itu kedengaran kan? Tapi kalau membaca jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terdengar sekeliling aja, cukup bagi kita saja. Tidak perlu suaranya diangkat sebagaimana imam, tapi pada salat munfarid itu kita angkat suaranya. Nah, salah satu hikmah kenapa ketika salat di malam hari itu disunnahkan untuk dikeraskan suaranya atau untuk dijaharkan, kenapa? Karena waktu malam adalah waktu syaitan itu bekerja. Syaitan itu bertebaran, syaitan itu mengganggu manusia. Maka disunnahkan ketika itu kita membaca zikir-zikir dan juga ayat-ayat Quran yang bisa didengar oleh orang yang lainnya. Sehingga syiar Islam itu tidak tertutupi, tapi bisa didengar oleh orang-orang yang lain. Artinya hidup malam tersebut. Dan juga hikmah yang kedua adalah ini adalah tanda seharusnya seseorang menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran, dengan sholat suaranya dijaharkan, juga menghidupkan malam dengan sholat malam dan lain sebagainya, maka kita menghidupkan malam tersebut. Karena kalau misalnya andaikan sholat pada malam hari, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat malam kita itu suaranya sir gitu ya, apakah akan terdengar syiar Islam bagi orang lain? Nggak akan. Ya. Maka ketika sudah masuk maghrib itu terdengar azannya. Ya. Kenapa azan tidak sir aja? Nggak bisa. Ya. Jadi amalan yang seharusnya kita kita i'lankan diketahui oleh orang lain, maka kita lakukan seperti itu. Karena ada tujuan dan maksud masing-masing. Bukan karena ikhlas. Ikhlas itu adalah kita melakukan amalan karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ada azan karena dia takut mungkin suaranya merdu, dia takut dipuji oleh orang lain, maka dia sirkan suaranya pelan. Enggak, bukan seperti itu. Kalau dia bisa untuk memerdukan suaranya sehingga orang-orang pun kayak tertaut hatinya untuk mendengarnya. Habis itu dia kencangkan juga suaranya. Nah, maka itu disyariatkan dan dia tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ya, seorang guru mengajarkan agama. Habis itu dia suaranya pelan karena nggak mau dia diketahui punya ilmu. Apakah ini benar? Enggak. Enggak benar. Baca Al-Quran gitu ya. Baca Al-Quran, dia sir aja pelan. Karena takut teriak, salah atau enggak? Salah. Apa-apa takut teriak. Ya. Nanti syiar Islam itu tidak akan terlihat di kalangan manusia. Ya. Kita takut pakai baju-baju muslim. Seorang takut menerapkan syariat Islam, pakai peci dan sebagainya, maka tidak akan tegak syiar Islam di negeri ini. Ya, karena orang-orang Islam malu untuk menerapkan syariat Islam. Tapi ada amalan-amalan pribadi yang kita harus tutupi. Ya, contohnya misalnya sholat sunnah kita. Contohnya misalnya adalah amalan-amalan pribadi. Contohnya ya, ketika menuntut ilmu di sini terus harus ditampakkan. Tapi kalau misalnya di rumah, gitu itu kita bisa tutupi, membaca sesuatu, kita tidak harus tambahkan kepada orang lain. Artinya apa? Artinya kita harus punya amalan yang itu kita lakukan untuk menyebarkan atau menggaungkan syiar Islam. Dan kita harus punya amalan yang sir, yang tidak diketahui oleh orang lain, sehingga hati kita tetap terjaga dengan hal tersebut. Kemudian wa yusirru biha naharon. Kemudian membaca sir surat-surat tersebut ketika siang. Illal jumu'ata wal 'id wal qusufa wal istisqa fa innahu yujhar biha. Dibaca artinya Mas? Poin 5. Baca Al-Quran didirikan pada sholat yang dilakukan pada siang hari, kecuali sholat Jumat, Id, Kusuf, dan Istisqa, maka dikeraskan. Ya, keraskan itu siapa? Makmumnya atau imamnya?
imamnya. Karena ini sholat jamaah, maka yang dijaharkan adalah imam ketika membacanya. Kemudian bertakbir Hmm. untuk ruku. Tsumma yukabbiru lirruku, kemudian Meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrih, 88 memposisikan kepalanya di depan punggungnya. wa yaqul subhana rabbiyal azim wa yukarriru, Kemudian membaca subhana rabbikal azim dan mengulang-ulangnya. Nah, dan mengulang-ulangnya. Jadi beberapa poin yang tadi dibacakan oleh Mas Karyanto, disebutkan oleh al-muallif. Yang pertama adalah summa yukabbiru lirruku, kemudian dia takbir untuk ruku. Maka ada rukun yang pertama ketika dia ruku. Yang pertama rukun al-qiyam. Ya, rukun berdiri, karena berdiri dalam salat adalah rukun salat. Kemudian rukun yang kedua adalah ruku. Maka takbir dinamakan, takbir ini bukan takbiratul ihram, tapi takbir apa? Intiqal. Takbir apa? Intiqal. Takbir perpindahan. Takbirul intiqal. Maka takbiratul intiqal itu hukumnya wajib. Jadi kita membaca takbir Allahu Akbar itu wajib. Kan tapi mengangkat tangan itu sunnah. Raf'ul yadain minal asya al-masnunah wa takbiratul intiqal wajibah min wajibatis shalah. Jadi mengangkat tangannya sunnah, kan tapi takbiratul intiqal membaca Allahu Akbar itu adalah kewajiban salat yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita lupa maka sujud sahwi. Nah, ini perlu diperhatikan. Saksikan, dengarkan dari Syekh Abdus Salam, karena banyak orang yang tidak mengetahui hukumnya. Nah, membaca takbiratul intiqal itu ma baina ruknain. Itu di antara dua rukun. Bukan ketika rukun. Ya, ketika satu rukun, tapi tempatnya adalah di antara dua rukun. Artinya apa? Ketika kita membaca Allahu Akbar itu di pertengahan ketika menuju ruku. Bukan Allahu Akbar baru ruku. Karena membaca itu ketika dia dalam berdiri, bukan dalam keadaan ruku, tapi kita menggabungkan dua-duanya. Karena kita sedang berpindah. Kata Syekh Abdul Salam, ketika seseorang membaca Allahu Akbar sampai akbarnya, habis itu dia masih dalam keadaan berdiri, maka tidak disebut takbiratul intiqal. Kalau dia tahu hukumnya, maka salatnya batilah. Jadi ketika membaca, itu pasnya seperti ini ya. Jadi habis membaca misalnya fasabbih bismi rabbikal azim, Allahu Akbar. Pas gitu. Tidak juga misalnya kita ruku terlebih dahulu, Allahu Akbar. Karena kita berada di mana? Ba'da mahal, setelah tempatnya. Tempatnya apa? Baina ruknain, di antara dua rukun. Bukan tempatnya adalah di rukunya, bukan tempatnya adalah di berdirinya, bukan. Tempatnya di antara dua itu. Atau membacanya ada beberapa cara. Ya, membacanya tadi yang paling ideal adalah di antara itu. Jadi Allahu Akbar, gitu kan? Jadi kita bar itu Allahu Akbar, maka kita sudah posisi baru. Nah, gitu. Atau dalam keadaan kita dalam berdiri, kita udah mulai ini. Allahu Akbar itu kita di tengah-tengah. Tengah-tengah kita sudah masuk di situ. Kita sudah masuk. Ya, maka dua cara tersebut itu bisa dilakukan dan sholatnya sudah mencukupi takbiratul intiqal tersebut. Yang nggak boleh adalah sebelum tempatnya, artinya ketika dia berdiri sudah selesai takbirnya, ataupun ketika dia sudah ruku sudah selesai takbirnya, dan berlaku kepada semua takbiratul intiqal, baik ketika sujud atau bangun dari sujud atau mau sujud lagi ataupun ingin berdiri, maka tata caranya seperti itu. Begitu pula dengan tasmi. Apa itu tasmi? Sami Allahu liman hamidah. Karena tasmi dengan takbiratul intiqal Allahu Akbar itu memiliki kedudukan yang sama. Dan tasmi itu menggantikan kedudukan dari takbiratul intiqal. Maka ketika membaca Sami Allah, bukan Sami Allah, kan tapi ketika ma baina ruknain Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Jadi kita telah memulainya ketika kita
mengangkat dari ruku tersebut. Atau ketika ruku sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau misalnya seperti ini, sami Allahu liman hamidah, ya, maka tidak mencukupi tasmi tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Hamdus Salam. Ini juga baru tahu gitu. Ada yang imam ini, dan sebagian ulama memang memberikan rukhsah karena agak sulit karena jaraknya begitu dekat. Ya, tapi kita dikatakan oleh Syekh Hamdus Salam fuqahaina. Jadi para ahli fikih kami mengatakan demikian. Ya. Kadang gini, habis membaca misalnya akhiran dari surat Al-Adiyat gitu. Apa akhirannya? Pokoknya la khabir gitu ya. Kalau tiba-tiba dipatah la khabir. Allahu akbar. Baru ruku. Ada kayak gitu kan? Allahu akbar. Ini bukan takbiratul intiqal. Ini takbir yang merupakan bagian dari qiyamnya, dari berdirinya. Bukan ma baina ruknain, di antara dua rukun tersebut. Yang seharusnya ketika membaca sudah la khabir, dia tenang dulu sejenak, habis itu Allahu akbar dalam keadaan dia menuju ruku tersebut. Ya. Kemudian ya. Banyak sih gini kan, yang paling susah triknya tuh pas dari berdiri mau sujud sama balik berdiri. Karena kan ada gerakan yang panjang, sedangkan kita nggak boleh Allah yang kepanjangan. Gitu katanya. Kalau Allah kepanjangan, makna Allah sendiri jadi berubah kan katanya. Nah, triknya itu ya memang udah kepas. Dari sujud ke berdiri. Dari sujud ke berdiri maupun dari berdiri ke sujud. Oh iya. Nah, masalahnya kalau dari Berdiri ke sujud, kalau yang paling sulit dari duduk dari sujud ke berdiri. iya. Karena kan ada jeda duduknya. Ada jeda duduk tuh. Kalau abangnya si Fauzan tuh, dia udah Allah Akbar dulu tapi masih di sujud, duduk. Di masjid Allah Akbar di duduk. Ya kan, pada berdiri. Kalau yang langsung sih masih bisa, Ustaz. Allahu Akbar, jadi habis sujud langsung berdiri. Jadi maksudnya gini ya, dia dari sujud ini Allahu Akbar, dia udah berdiri ya. Baru dia begini lagi ya. Allahu Akbar, karena dia nggak mau manjangin kan. Baru dia berdiri lagi. Tapi barangnya habis. gimana seperti itu? Tapi Kalau Furqan, Allahu Akbar, habis dulu baru Allahu Akbar. Ya, kan? Ada juga dulu kayak gitu, Ustaz. Sempat gara-gara beberapa ustaz gitu ya sih, jadi yang penting gerak dulu. Ya. Allahu Akbar dulu. Pas lagi itu dapat videonya juga, video Ustaz Zulkarnain juga. Rupanya nggak boleh gitu, udah habis dulu gerak baru Allahu Akbar ini biasa di bareng. Nah ini udah mulai bisa ngerapiin. Yang susahnya kalau udah dari berdiri gini gitu, Panjang ya. susah tuh. Kalau Allah, ini pertama nggak perlu sampai akhir ya. Dia cukup maksudnya dalam keadaan dia tidak pada rukun nih. Jadi ketika dia sudah menuju misalnya dia duduk terlebih dahulu, maka sudah mencukupi. Karena di antara dua itu. Jadi waktunya panjang ya. Tadi dia menuntaskan ketika dominasi ke ininya ketika sujudnya, maksudnya naik dari sujud, atau dominasi ketika berdiri, di antara itu. Ya, di antara kedua tersebut. Jadi baca panjang Ustaz ya. Nggak harus dari awal sampai akhir, nggak harus. Ribet. Ya. Maka dia cukup ketika asna. Jadi ketika dia menuju itu cukup dia. Entah dia menyelesaikan di akhir atau menyelesaikan sebelum akhirnya. Itu harus berkembang banyak apa Allah aja. Allahu Akbar. Kalau Allah aja itu namanya ini sebenarnya itu kata tahlil. Allah la ilaha illallah. Di Allah itu kan dari kata ilah. Maka takbir itu adalah perkataan Allahu Akbar. Maka tidak dinamakan takbir kecuali mengucapkan Allahu Akbar. Dan juga terkadang ada imam yang membacanya Allahu Akbar, ada matnya di situ. Maka ini tidak boleh juga. Allahu Akbar, ada kayak gitu.
Tapi mengucapkannya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh ulama al-qiraat wal ada. Allahu akbar, cukup. Allahu akbar. Allahu akbar. Hakada, cukup. Ya, seperti itu. Kemudian setelah dia ruku, nah ketika ruku maka disebutkan Syekh Abdul Salam, ruku itu ada dua hal harus terpenuhi. Dan kalau dua hal ini tidak ada maka tidak disebut ruku. Yang pertama adalah al-inhina. Al-inhina itu nunduk. Ya, maksudnya ada dalam keadaan punggungnya itu setara dengan kepalanya. Al-inhina, dia harus nunduk, ya. Kemudian yang kedua adalah wa yadha'u yadayhi ala rukbatayhi. Dia meletakkan tangannya di lututnya. Maka kalau misalnya salah satunya tidak ada, maka tidak disebut rukuknya. Tidak cukup ruku tersebut. Tidak disebut ruku kecuali dengan dalam keadaan al-inhina, dia menundukkan punggungnya dan juga kepalanya dan juga meletakkan tangannya di lututnya. Gitu. Maka tidak boleh seseorang meletakkan tangannya di betis terlalu jauh atau meletakkannya di pahanya, kan tapi meletakkan di antara itu, yaitu di ruku, di lututnya tersebut, di rukbah. Kemudian ketika kita meletakkan itu, ya, dalam posisi punggung kita itu wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahri. Jadi ketika itu kepala kita itu sejajar dengan punggung. Ya, jadi kurang lebih seperti ini kita praktekkan. Jadi ketika qiyam kita untuk ruku Allahu Akbar. Tangannya itu di lututnya, kemudian punggungnya itu sejajar dengan kepalanya. Jadi kepalanya tidak terlalu menenggak seperti ini atau tidak terlalu ke bawah seperti ini, tetapi sejajar. Baru sami Allahu liman hamidah. Ya. Kalau ruku, pandangan mata kita kemana, Ustaz? Ke tempat sujud. Sujud apa kemana? Apa ke lurusnya kita pas ruku? Bebas sebenarnya, tempat sujud ya, atau yang penting ke arah bawah. Karena kalau ke arah atas ya itu dalam keadaan yang tidak rata. Tidak rata. Jadi tidak ditetapkan oleh syariat harus kemana, maka kita memandang kemana saja yang nyaman bagi kita. Kemudian wa yaqul subhana rabbiyal azim. Kemudian mengucapkan subhana rabbiyal azim. Pakai wa bihamdi atau tidak? Enggak. Saya sih enggak. Soalnya Ikutin hadis. Jadi wa bihamdi tambahan dari ini aja. Maka kata Syekh Abdul Salam, karena anak dengar dari syuruhat, dari syarah beliau, syarhi, menambahkan wa bihamdi itu jaizah, boleh, kan tapi bukan disunnahkan. Karena hadis-hadis yang menerangkan ada tambahan wa bihamdi itu tidak terlalu kuat. Jadi membacanya boleh, kan tapi tidak disunnahkan. Jadi boleh membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azim sudah cukup. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Paling kecil berapa kali? 1 kali. Jadi dikatakan dia sudah ruku, dia sudah melakukan rukun tersebut ketika sudah membaca subhana rabbiyal azim minimal 1 kali. Ya. Kan tapi yang kamalnya, yang sempurnanya berapa kali? 3. Sempurna paling kecil adalah 3. Sempurna yang paling besar adalah 10. Kata Syekh Abdul Salam. Dia bisa membaca sampai 10. La muntaha. Dan tidak ada akhirannya. Jadi dia bisa membacanya 50 kali. Bisa membaca 100 kali. Terutama dalam sholat-sholat sendiri. Sholat-sholat sunnah sendiri. Makanya Nabi SAW ketika sholat malam rukunya panjang. Mungkin gak 3 kali doang bacanya? Kamu mungkin subhanallah. Panjang nggak mungkin. Selanjutnya ngapain? Melamun? Enggak. Ya. Subhanallah diulang terus. Ya, diulang. Yang waktu saya dapat di Muhammadiyah waktu itu ya, kan bacaannya kan agak panjang subhanallah yang di kaul mafirli. Sampai seperti itu, Ustaz. Ya, ini ada setelahnya, poin setelahnya, Mas. Ada dijelaskan. Ya. Tadi jelaskan wa yukarriru, dia mengulanginya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Ini udah sempurna. Kan tapi paling
Paling kecil. Paling banyak berapa? 10. Lebih dari itu? Bisa. Bisa. Ya, lebih bisa. Kemudian wa in qala ma'a dzalika hali ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ini Mas ya? Iya. Allahumma gfirli. Iya. Sering diucapkan? Sering. Fahasan, maka itu baik. Ya, maka itu baik. Silakan dibaca, Mak. Ya, di samping membaca bacaan tersebut saat rukuk dan sujud, dia boleh juga membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maksud engkau ya Allah Rabbku, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Jadi dia membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, lalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu boleh? Boleh. Ya, itu boleh. Dan ini ada faidah menarik yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam. Ketika ruku itu nggak boleh kita doa utolab. Apa itu doa utolab? Kita berdoa kepada Allah untuk meminta, nggak boleh. Jadi dalam ruku kita meminta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusan saya, Allahumma yassir umuri, ya Allah inna nas'aluka dzurriyyatan salihah, kami minta kepadamu keturunan yang baik, yang salihah. Boleh? Dalam ruku? Nggak boleh. Tapi memperbanyak doa ustana, doa memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kecuali satu doa ini. Karena doa ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli adalah doa utolab. Meminta kepada Allah apa? Ampunan. Maka kecuali satu doa ini khas, itu dibolehkan kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya kita memfulkan rukuk tersebut untuk kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau memuji dengan yang lainnya itu tidak mengapa diperbanyak. Dan juga menambahnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma fil. Ya. Itu kita sebelum membaca subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma fil itu harus membaca yang itu dulu ada subhanarabbiyal azim. Kalau di sini wa in qala ma'a dzalika, dia mengucapkan bersama itu, bersama subhana rabbiyal azim, baca doa ini, maka ini baik. Kalau cukup itu aja, karena selama ini kalau anak sih bacanya cuma ini karena diajarnya waktu itu seperti itu. Boleh nggak? Izin jawab. Apa dulu aneh setiap ruku bahkan ganti-ganti, kadang baca ini, kadang baca subuh kudus rabbul malaikat wa ruh. Karena ada hadisnya gitu di sifat salat Nabi SAW. Tapi belakangan aneh nggak jadi sekarang ruku itu subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la, baru aneh tambahkan dengan doa-doa yang boleh tambah. Karena pernah dengar belajar sifat salat Nabi sama Syekh dari Roja saat berhenti waktu itu, ada lafaz hadis yang kata Nabi begini, jadikan itu rukumu, jadikan itu sujudmu. Maksudnya bacaan subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal a'la. Karena ada seolah itu perintah dari Nabi, jadi harus diawali dengan bacaan itu. Kalau kata Ustaz Darimi, ya. Jadi nggak boleh langsung baca doa yang biasa kita baca nih Mas. Jadi harus diawali dengan meskipun satu kali. Jadi kalau gua suka pakai sujud tuh triknya subhana rabbiyal a'la satu kali, baru gua baca yang banyak subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli Allahumma hasibni sabaya baru doa yang lain-lain. Tapi gua harus awali dulu dengan itu. Ya. Jadi ini sebenarnya ayat dalam Al-Qur'an, dalam Al-Waqi'ah, dan juga sholat-sholat yang lainnya diakhiri dengan fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan bismi rabbikal azim, dengan nama Rabbmu yang maha besar, yang maha agung. Maka ketika turun ayat ini, kata Nabi SAW, ij'aluha fi ruku'ikum wa fi sujudikum. Maka jadikanlah bacaan tasbih tersebut dalam ruku kalian dan juga sujud kalian. Maka para sahabat Nabi diajarkan oleh Nabi caranya seperti itu, membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la ketika ruku dan sujud mereka. Tetapi kalau misalnya dilihat dari lafaznya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, sudah ada tasbihnya ini? Sudah ada, maka cukup. Tapi yang lebih baik adalah membaca subhana rabbiyal azim, lalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Karena kalau misal dilihat dari maknanya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik sama nggak sama subhana rabbiyal azimi wa bihamdik?
Sama. Kan lebih lengkap, juga lebih lengkap yang bacaan ini kan. Iya. Permintaan ampuni. Jadi yang paling terkecil aja membaca tasbih itu. Karena ini perintah Allah, fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim. Ya. Tapi dalam ruku, karena itu al-azim, subhana rabbiyal azim dalam ruku. Sedangkan dalam sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya. Maka kita membacanya dan tidak mengapa kalau misalnya Mas Karyanto mencukupkan dengan hadis ini atau mencukupkan dengan doa ini. Ya. Nah, tapi membacanya itu lebih afdal ya Bang ya. Di subhana rabbiyal azim lalu membaca doa ini. Ya, yang pertama adalah doa ustana pilihan. Yang pertama doa ustana, kita memuji Allah. Yang kedua adalah doa tolak. Kita meminta kepada Allah maghfirah. Ini menandakan juga kepada kita seharusnya kita selalu minta ampunan kepada Allah. Kan dilarang dalam ruku kita minta sesuatu kecuali ampunan. Makanya kita selalu beristighfar. Habis sholat ngapain? Astagfirullah. Emang kita habis melakukan maksiat? Ya, karena sholat juga lalai juga kita. Sholatnya lalai. Banyak lalainya enggak? Kira-kira. Tadi sholat subuh nih. Mikirin apa? Kan habis bangun tuh. Banyak. Sekarang diganti. Sekarang orang habis sholat, alhamdulillah. Alhamdulillah diganti, nggak tahu siapa yang ganti. Habis sholat alhamdulillah. Ya kalau sesekali nggak apa-apa, tapi kalau keseringan, ya nggak juga. Satu sisi memang kita alhamdulillah kita bisa satu sisi kita juga merasa kekurangan dalam sholat kita, makanya kita belajar terus astagfirullah. Salah nggak kita beramal soleh habis itu kita beristighfar? Ya enggak. Mungkin saja dalam amal soleh tersebut kita condong kepada pujian manusia, condong untuk diperlihatkan kepada manusia. Karena kita nggak bisa hindari itu. Was-was itu ada. Misalnya Mas melakukan sesuatu di kantor itu kebaikan yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Gitu. Ada nggak dalam hati? Nanti dilihat nih. Ada nggak? Ada pasti. Tergantung kita melawan atau tidak. Kita menghiraukan atau tidak. Nah kita kadang masih diikutin tuh. Kalau nggak ada harapan sama sekali pujian tersebut, kita nggak akan melakukannya kadang. Karena kita nggak sadar itu amalan hati begitu sulit. Maka kita selalu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan berikanlah kami taubat, sungguhnya Engkau Maha Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat dan juga Maha penyayang. Itu doanya siapa? Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail setelah meninggikan pondasi Ka'bah. Ini amalan soleh atau bukan? Amalan soleh yang paling besar. Kan tapi meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajatnya beda. Ya kalau orang-orang awam itu beristighfar kalau dosanya bukan dosa kecil, enggak, mereka enggak istighfar, tapi dosa besar yang masih ada sensitifnya mereka. Kalau dosa besar yang enggak ada sensitifnya, mereka akan istighfar. Ya. Tapi kalau dosa besar yang mereka ada sensitifnya, mereka nggak bisa minum khamr. Qadarullah teman-temannya ngajak dan dia terpaksa gitu, pasti astagfirullah. Tapi kalau udah nggak sensitif lagi gimana? Nggak ada. Tapi orang soleh nggak gitu. Orang soleh tidak seperti itu. Bukan hanya karena dosa kan, tapi karena amalan bukan kita suuzon sama Allah, bukan. Karena kita manusia. Dan kita ada kelemahan dimanapun kita berada, termasuk di dalam ibadah kita semua. Astagfirullah. Semoga dengan astagfirullah kelalaian dalam sholat kita, dalam ibadah kita itu diangkat oleh Allah sehingga bernilai sempurna dalam ibadah tersebut. Kemudian summa yarfa'u ra'sahu. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Ya, mengangkatnya membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Tadi kita tekankan seperti apa? Seperti takbiratul intiqal. Maka tidak boleh kita membaca Sami Allahu liman hamidah baru berdiri. Atau setelah tempatnya itu, setelah berdiri baru Sami Allahu liman hamidah. Nah, qailan Sami Allahu liman hamidah in kana imaman aw munfaridan wa yaqulul qul rabbana walakal hamd. Atau hamdan katsiran ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-sama wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh dibaca?
Yang 91, 92, 93. Kemudian mana kepalanya dari imam atau sendiri maka tidak diucapkan sama Allah beriman hamidah. Allah maha benar orang yang memujinya. Kemudian semua imam dan makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi mil as-samai wa mil Ardi. wa mil amal syi'ta min syai'in ba'du. Wahai Rabb kami, dan bagimulah segala pujian yang banyak lagi baik dan diberkahi, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang engkau inginkan setelah itu. Ya, nah cukup insyaallah sampai sini ya. Anak akan terangkan dulu. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan juga orang yang munfarid, orang salat sendiri. Ada tambahan di situ? Sami Allah jika dia imam atau sholat sendiri maka sembari mengucapkan sami Allah. Oke, sekarang bagi makmum. Misalnya nih, anak imam. Sami Allahu liman hamidah. Makmumnya juga baca? Apa? Kok berargumen dengan ucapan penulis bisa nggak? Ucapan penulis terhadap hal tersebut? Bukan, penulis bilang imam sama sholat sendiri doang. Bukan sama sama makmum. Artinya ketika makmum, ini pendapat Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, cukup membaca apa? Rabbana walakal hamd. Yaitu membaca tahmid. Rabbana walakal hamd. Nah, posisinya kalau jadi makmum seperti apa? Bacanya itu diri dulu, Rabbana walakal hamd. Atau mengikuti posisi takbiratul intiqal atau tasmid tersebut, Rabbana walakal hamd, di antara dua rukun tersebut, atau gimana? Kalau kita ya pas berdiri Rabbana walakal hamd. Belum sempurna berdiri sih. Kalau udah berdiri Ini pas mengangkat tangan. Iya, kayak refleks kan. Imam kan selalu Rabbana hamidah itu berdiri. Rabbana. Iya, pas mengangkat tangan. Kayak refleks gitu iya. Jangan. Pokoknya habis membaca itu aja lah. Kalimat terakhir. Artinya ketika menuju berdiri. Kalau udah baca ada orang kita langsung. Jadi waktu dia sami Allah kita mau baca langsung kan kita mau tahu. Sampai dia selesai. Sami Allah mana juga. Maka di sini wa yaqulul qul, dan setiap dari mereka imam, makmum dan salat munfarid, orang yang salat munfarid membaca Rabbana walakal hamd. Nah, membacanya kalau dia membaca tasmi juga bagi imam atau salat munfarid sami Allahu liman hamidah, maka membacanya ketika berdiri. Kan tapi ketika seseorang itu menjadi makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, maka membaca tahmid ini Rabbana walakal hamd itu menggantikan tasmi tersebut. Jadi membacanya di antara itu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Di antara itu dua rukun tersebut, di antara rukunya dan juga berdirinya. Jadi nggak harus menunggu imam selesai bilang ini ya. Nunggu imam. Oh iya. Jadi itu jawaban sebenarnya. Yang pertama tasmi, yang kedua adalah jawabannya. Maka kita nunggu jawaban ininya selesai nih. Pertanyaan istilahnya lah. Nah, selesai baru kita jawab. Gitu. Ya, misalnya orang nanya gitu, kita langsung jawab atau nunggu selesai? Nunggu selesai. Ya. Jadi bacanya dari awal mau berdiri itu udah baca itu ya? Baca. Ya, atau ketika itu nggak apa-apa. Rabbana walakal hamd, ketika ini sudah selesai juga nggak apa-apa. Nah, tapi dosa nggak kalau makmum ikut-ikutan sami Allah liman hamidah? Karena ini serius. Banyak yang kita temuin kayak gitu, sombong dikit dan sami Allah juga. Tapi udah refleks, udah tua gitu, maksudnya dia udah dari lahirnya dia jadi gitu. Mungkin karena kebiasaan sholat munfarid kali ya. Iya. Sholat berjamaah gitu. Ada yang jamaah kemudian Mas, nggak boleh mas makmum gitu. Nah, nggak boleh di sini berdosa atau enggak? Susah gitu, jadi gimana deh? Jadi puluhan tahun kayak gitu mau dirubah agak sulit, memang perlu kebiasaan.
Itu kadang-kadang gini aja, kayak kan dulu. Kalau udah wah, kadang kencengin kan, mas, biasa aja mas. Ini gue biasa. Di mana dua, Jadi itu tak, tapi udah ngebatin gitu. Jadi gimana ya? Dia lagi belajar fikih sholat juga, kita kasih tahu gitu. Nah ini dosa apa enggak? Gitu. Kalau dia nggak sengaja maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja, Allahu a'lam, maka minimal makruh lah. Minimal makruh, ya. Di situ kita nggak tahu memang ada pendapat yang membolehkan atau tidak. Tapi tasmi itu ya sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Lalu kita menjawab, kita memuji Allah gitu. Ya. Jadi seakan-akan itu jawaban dari yang pertama itu, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal. Kita menjawab dari imam, karena imam sudah membaca hal tersebut. Nah, tapi kalau kita membaca Allahu a'lam, mungkin ada ulama yang berpendapat demikian. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini dalam mazhab Hambali seperti ini. Karena ada yang dapati syarahnya juga seperti itu. Rabbana walakal hamd. Seperti itu. Nah, membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu sesuatu yang disunnahkan, boleh. Ditambah lagi mil'as sama atau dalam mil'as samawat. Ada beberapa riwayat. Ada sama itu mufrad, samawat itu jamak, langit-langit. Kalau sama itu langit saja. Wamil ard, wamil amasyita min syai'im ba'd. Ini tahmid yang begitu besar ya. Jadi seluas langit tahmid tersebut memuji Allah karena Allah sedang dipuji. Seluas bumi dan seluas apa yang kamu inginkan wahai Allah. Gitu. Itu kalau A jadi U berubah makna kan? Karena kita udah biasanya U. Sami gimana? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu berubah makna kan? Ana cari hadis ini berkaitan dengan ini. Ana cari di dorat. Itu puluhan. Ada yang mil'u, ada yang mil'a. Maka semuanya boleh. Ya. Yang enggak boleh adalah sami Allah. Ah, itu enggak boleh karena itu merubah makna. Dalam nahwu itu salah nanti. Jadi bukan Allah yang mendengar, tapi Allah menjadi objek yang didengar. Tapi sami Allahu liman hamidah. Ya Allah yang mendengar itu. Ya, jadi Allah mendengar. Rabbana walakal hamd. Ada juga Rabbana lakal hamd. Boleh enggak? Boleh. Pakai wa atau tidak, itu tidak mengurangi maknanya dan semuanya boleh dan ada riwayat. Bahkan ada Allahumma Rabbana walakal hamd. Boleh? Boleh, ada riwayatnya juga. Jika Allahumma Rabbana walakal atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Boleh 4 tersebut ya. Jadi Rabbana walakal hamd disebutkan, bisa Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Maka itu bolehkan. Allahu a'lam bishawab. Dan terakhir, anak lupa tadi menjelaskan. Tadi kan dijelaskan ketika ruku itu kan meletakkan tangannya di mana? Lutut dan juga lurus punggungnya. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdus Salam, ketika seseorang itu sholat, dia masbuk, mendapati imam itu belum mengucapkan sami Allah itu sa-nya sin ya. Nah, jadi dia mendapati ruku bersama imam dalam keadaan seperti itu, dia sudah lurus, dia sudah menunduk, dan dia sudah meletakkan tangannya di lututnya, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Iya, nempel. Tapi kalau dia melihatnya sudah naik, ini kalau nggak lihat ya, beda. Tapi kalau dia sudah melihatnya sudah naik, itu sudah nggak bisa lagi. Tapi kalau dia tidak bisa melihatnya, maka yang jadi patokan adalah kata itu, sin itu. Ketika dia sudah, sami Allah, sudah mendapati rakaat tersebut. Tetapi harus adil juga, Ustaz. Maksudnya kan perlu didefinisi juga, dia datang harus dengan takbir karena ada kan soalnya kita banyak orang datang deh. Padahal dia harusnya kan takbir lagi kan. Tapi ada yang maksudnya harus adil loh. Kan demi satu rakaat gitu. Allah Akbar itu langsung ruku gitu, nggak pakai takbiratul ihram yang pertama gitu. Itu baterainya habis, Bang? Iya, Ustaz. Dari tadi Udah. Matiin aja. Stop aja. Ya.